Oke, dan baik pemirsa, masih bersama saya di sini dan yang pastinya masih bersama Bunda Rahmi ya tentunya di Go Show Perempuan Perkasa. Dan seperti yang saya janjikan ya tadi, kalau misalnya saya bakalan kasih lihat ke pemirsa sisi kehidupan dari seorang Bunda Rahmi. Ya kan, seperti apa? Ini dia. Sri Rahmi adalah seorang legislator Sulsel periode 2014-2019, anggota Komisi E DPRD Sulsel. Di fraksi PKS, Sri Rahmi menjabat sebagai Wakil Ketua dan juga merupakan anggota Badan Kehormatan dan Badan Legislasi DPRD Sulsel. Sebelumnya ia menjabat sebagai anggota DPRD Makassar 2 periode, tahun 2004 hingga 2009 dan tahun 2009 hingga 2014. Ibu dari 6 anak ini lahir 2 Januari 1971. Malang melintang dalam dunia perpolitikan, bernaung di bawah bendera PKS dengan sebutan Bunda. Ia juga pernah menjabat sebagai Wakil Ketua KNPI Sulsel periode 2010-2013. Selain terjun ke dunia politik, Sri Rahmi juga merupakan owner Sentra Dinar Makassar yang bergerak dalam bisnis jual beli dirham. Sri Rahmi merupakan penggagas Perda Kawasan Tanpa Asap Rokok di Makassar. Dalam perda ini, Sri Rahmi menggagas adanya sebuah kawasan tanpa asap rokok di Makassar, utamanya di ruang publik, misalnya di sekolah, rumah sakit, dan lain-lain. Meski ia merupakan politisi perempuan, Sri Rahmi tentu tak melupakan kodratnya sebagai istri dan seorang ibu. Dari hasil pernikahannya dengan Setiawan, ia dikaruniai 6 orang anak, yakni Umar, Hamzah, Ali, Abutsar, Hubaib, dan Hudzaifah. Keberhasilan yang diraihnya tentu saja tak terlepas dari kesabaran ibunya Haja Badra dalam membimbing dan mengasuhnya hingga berhasil menuntaskan pendidikannya pada jenjang S2 Kebijakan Publik. Wah, luar biasa ya, ternyata seorang Bunda Rahminia selain dekat dengan keluarga pemirsa, beliau juga dekat dengan masyarakat, luar biasa. Saya bangga sama Bunda dan bisa duduk begini sambil ngobrol-ngobrol loh Bun. Uyun juga bisa seperti itu. Gitu? Bisa. Oh iya, next periode selanjutnya saya akan mencalonkan diri jadi anggota Dewan. Dewan, setuju? Setuju. Setuju. Bunda, setuju dukung semua. saya ya? Sangat dukung. Oke, baik. Oke Bun, kita nanya-nanya lagi kayaknya ya, lebih seru ini kayaknya. Oke Bun, sebagai seorang politikus perempuan ini bagaimana sih Bunda merasa pernah nggak sih penilaian publik itu negatif tentang Bunda? Sering itu ada. pasti Oh, ya. Sebagai orang yang terlibat di publik ya, disorot, dilihat oleh banyak mata, betul. pasti ada saja orang yang merasa tidak gitu nyaman, tidak senang dengan mungkin dengan gaya bicara kita atau bisa jadi mungkin juga dengan penampilan kita. Ada saja. Ada saja ya. Ada saja. Ada nggak sih perkataan-perkataan yang pernah sampai di telinga Bunda yang benar-benar aduh akhirnya kayaknya geram dan akhirnya astagfirullahaladzim, ya Allah sabar, pernah ada nggak sih? Ya sebagai politisi itu sudah umum ya untuk ungkapan seperti ini misalnya, Pak janji-janji seperti itu ya. Nah kalau pai maki, itu ungkapan-ungkapan seperti itu sering kita dengar. Padahal biasanya cuma miskomunikasi atau lost kontak atau apa ya. Seperti padahal sebenarnya bisa diomonginnya, Ya. saya ini udah berusaha loh, sabar, semuanya proses gitu ya Bun ya. Oke, baik. Tadi kan saya lihat sempat videonya deket banget sama keluarga. Bisa diceritakan sedikit nggak sih kedekatan antara Bunda dengan keluarga dan juga dengan para simpatisan? Bagaimana sih sebenarnya cara merangkul simpatisan itu? Ya, sama keluarga dulu ya. Oke, ya. boleh. Ya, saya punya 6 anak laki semua. Wow. Jadi saya paling cantik di rumah. Wow, luar biasa. Ya, jadi kalau saya masuk berarti saya nomor 2 yang cantik. Iya, tapi nggak usah masuk deh ya. Gitu ya. Saya dilarang masuk pemirsa. Oke, baik. Cantik nanti. Oh gitu. Oke, baik. Terus Bun? Iya, anak-anak saya alhamdulillah sudah 4 orang sudah dewasa, Oke. sudah besar. Sudah ada yang menikah? Belum, Oh, masih belum. kuliah Iya. Sisa 2 yang SD. Jadi berinteraksi dengan mereka pelayan sudah dewasa ini ya sama seperti kakak adik saja jadinya ya. Mereka juga bisa curhat sama saya dan seterusnya. Kebetulan hobi ayahnya ini nurun ke anak-anaknya semua. Apa itu hobinya? Naik gunung. Naik gunung, hiking ya? Iya, hiking. Mereka oke, senang. Begitu ada waktu jeda, ada hari yang free, Pasti naik gunung. Bunda Rahmi ikut nggak? Ikut. Ikut ya? Kami di keluarga punya tradisi 1 kali 1 tahun. Pada saat ngumpul semua setelah hari raya. Setelah hari raya, setelah hari hiking? raya 2 hari setelah hari setelah raya raya. masih pada ngumpul anak-anak, kita naik gunung sama-sama.
Itu sudah komitmen bersama itu. Oh ya, bagus juga ya sebenarnya. Iya. Jadi ada selang-selang waktu bareng sama keluarga ya, hiking. Setelah itu Iya. apa lagi, Bun? Terus apalagi ya, dalam sepekan mesti ada jalan bareng sama mereka. Ya. Makan bareng ya, mungkin makan ya? bareng, makan malam bareng atau makan siang mesti ada. Mesti ada, ya, itu jadi biar apa ya, kita juga tahu bagaimana mereka di sekolah. Iya, dan betul, seterusnya. betul sekali. Terus gimana cara merangkul simpatisan Bunda sendiri di luar sana? Kan saya lihat tadi deket banget gitu ya. Iya, kalau kami kan ada mekanisme formal, ada mekanisme tidak formal. Kalau mekanisme formal kan ada reses. Ya, pada saat reses itu kita turun. Terus kemudian mekanisme yang tidak formal itu kan ada, misalnya pada saat mereka ada hajatan, terus kemudian atau pas saya turun ke mereka di luar waktu itu semua, di luar waktu reses, ya saat-saat seperti itulah kemudian kita bisa bertemu mereka. Ya. Oke, baik, Bun. Selama menjabat sebagai legislator Makassar nih kan, Bunda kan adalah orang yang paling gencar menyeruakan bahwa larangan rokok, iya kan? Bukan larangan Bukan larangan rokok. Oke, tapi menyediakan kawasan tanpa rokok. Saya betul. memperjelasnya. Oke, oke, Bun. Sekarang gimana? Apa kabar dengan perda itu? Ya, saya tidak tahu ya. Kan saya sudah meninggalkan Kota Makassar. Saya sekarang di provinsi. Di provinsi, oke. Terakhir saya di Kota Makassar. Perda itu belum dibuatkan perwali. Oh, gitu. Harusnya kan dibuatkan perwali untuk implementasinya Iya, yang betul. lebih lebih implementatif lah nanti. Ya, tidak mungkin sebuah perda lepas begitu saja tanpa ada perwali yang mengatur teknisnya. Iya, iya. Nah, sampai saya meninggalkan Kota Makassar itu belum ada. Saya tidak tahu perkembangan terakhir apa sudah dibuatkan perwali atau tidak. Nah, ini yang perwalinya sebenarnya menentukan. Iya. Ya, sebenarnya menentukan. Jadi perda yang kami buat itu cuma sebuah payung umumnya lah ya, untuk kemudian nanti diatur lebih detail lagi melalui perwali. Oke, tapi apa sih sebenarnya landasan Bunda itu menyeruakan perda larangan merokok? Ya. Kan secara kan tidak takut ya digugat dengan kaum-kaum perokok di luar sana. Dan Iya, saya yakin pasti di kantor juga kan waktu banyak proses pria-pria kemarin, perokok kan? iya. Nah, kenapa Waktu- sampai gencar banget? Iya, nih waktu proses kita harus kemarin di menyeruakan? kota itu ya sempat diserang sama mereka, bukan dari dalam teman-teman kantor sendiri, tapi juga dari luar. juga. Oh, Iya. gitu. Diserang dengan cacian-cacian atau dengan Iya. tembakan mungkin pemirsa? Oke. Tembakan kata-kata. Tembakan kata-kata, tepatnya tembakan kata-kata. Ya. Iya. Seperti apa itu? Ketika saya live juga di beberapa stasiun TV, saya juga dicecar dengan berbagai pertanyaan, berbagai kecaman ya. Tapi saya tetap cool dan tetap Calm down, ya. fight untuk kemudian menyelesaikan perda tersebut. Terus Iya. dan akhirnya? Ya, alhamdulillah selesai. Oke. Tinggal implementasinya melalui perwali itu. Ya, jadi sebenarnya waktu itu kenapa kami ya beberapa dari KPP itu mengusulkan KTR karena setiap kali ada rapat di kantor itu mesti ya teman-teman yang lain yang perokok aktif itu walaupun ruangan ber-AC tanpa Merokok juga exhaust itu kan? tetap merokok. Benar. Biasanya kan kalau Iya. seperti itu kan kita ada yang batuk, Iya, terus mata betul. agak pedis-perih kan. Saya terus terang aja, Bun, saya iritasi. saya terus terang aja, saya nggak perokok ya, tapi saya kalau duduk dekat dengan orang yang merokok itu rasanya udah mata Ya, agak sensitif ya? iya sensitif, terus batuk jadinya Iya, kita. radang. Iya, kayak gitu. Terus kemudian desakan dari teman-teman yang lain, teman-teman LSM bahwa ini harus ada. Kemudian dinas terkait juga stakeholdernya langsung yakni dinas kesehatan mengatakan kesehatan, bahwa ya. ini harus karena Makassar itu sudah masuk ke dalam sebuah asosiasi kabupaten kota kawasan tanpa rokok. Nah, karena dengan alasan itulah kemudian kami yang tergabung dalam KPP ini kemudian berinisiasi ini harus ya. Ini harus ya, Dilakukan karena juga yang paling banyak korban kan perempuan. Perempuan betul sekali. Perempuan kan perokok pasif, walaupun benar, ada benar. di antara perempuan itu perokok aktif ya, tapi yang banyak itu perokok pasif. Betul Kasihan. sekali. Dan saya mendukung itu ya, kawasan bebas rokok. Bukan. Kawasan tanpa rokok. Betul. Iya. Kayaknya saya salah terus pemirsa. Nggak apa-apa ya, Bun ya. Tidak apa. Kan ada Bun yang memperbaiki yuk. Oke, baik. Oke, saya mau tanya sedikit soal Bunda. Dari tadi kan saya
panggilnya Bunda, Bunda, Bunda. Ha, ini kayaknya Bunda terkenal sekali ya Bun ya. Ada lagunya tuh. Oh gitu ya? Iya kan, ada lagunya dari Meli kan. Oh Bunda ada dan tiada di. Saya jadi kok sih udah nyanyi ya pemirsa. Maaf pemirsa. Habis kata Bunda Rahmi ada lagunya. Jadi ya saya coba nyanyikan sedikit. Gimana suara saya Bun? Bagus. Bagus. Top ya. Kalau enggak aku pulang ini Bun. Saya pulang ini. Oke. Makanya tadi produsernya kan mau bikin satu segmen gitu? khusus toh. Amin. Wiwin Insya Allah. Solo. Mudah-mudahan saya kode-kode produser saya di sana. Oke baik. Oke Bun, ini kan di kalangan simpatisan Bunda kan mereka menyebutkan diri dengan Bunda Lovers. Nah, mungkin Bunda bisa berbagi cerita kenapa sih awal mula sebutan Bunda itu lahir? Nah, seperti apa? Ini karena saya sendiri sebagai orang tua, sebagai ibu di rumah memang dipanggilnya Bunda. Oh dari rumah emang dipanggil Bunda. Dari rumah dipanggil Bunda. Terus kenapa sampai bisa kebawa ke kantor nih? Anak-anak saya kan yang rumahnya punya teman-teman banyak. Oh gitu ya. Nah, terus ketika mereka ngumpul di rumah, mereka memanggil saya Bunda sebagaimana anak saya memanggil saya. Oh gitu. Jadi datang Bunda. Akhirnya Bunda ini jadi familiar. Terus kemudian saya berpikir juga bahwa untuk lebih teridentifikasi, lebih dikenal, lebih akrab ke masyarakat, saya harus punya branding sendiri. Benar. Dan saya memilih Bunda sebagai branding saya. Tagline sendiri ya yang berbeda dengan politikus-politikus yang lain di sana. Nah, untuk Bunda Lovers itu dari anak saya juga. Oh gitu. Ya, jadi teman-teman anak saya sendiri ya. Teman-teman anak saya yang kemudian mereka bersepakat ya sudah kita bikin seperti itu saja Bunda Lovers ya sudah terserah kalian. Akhirnya jadilah Bunda Lovers. Jadinya Bunda Lovers. Oke, dan saya bisa masuk ke dalam yang menjadi salah satu fans Bunda Lovers ya. Semua bisa. Semua. Jadi yang saya juga boleh masuk. Boleh. Oke, baik. Oke, jadi kalau ngomong soal Bunda, ini sebenarnya salah satu trik nggak sih untuk masuk ke dunia politik Bun? Jadi biar disangkanya berbeda dengan yang lain. Jadi cepat dikenal, akhirnya orang juga cepat tahu, oh itu Bunda Rahmi, PKS nih, gini gitu. Betul. Itu memang salah satu trik? Oh, salah betul. satu trik. Trik ya satu berarti. Strategi. Oh iya. Jadi akun-akun sosial media saya juga pakai branding Bunda. itu. Oh. Bunda. Jadi Twitter saya Bunda Rahmi, terus kemudian di pet juga saya Bunda Rahmi. Ya. Oke, jadi memang semua media sosial insya Allah kita bisa ketemu di situ. Betul ya, jadi memang itu adalah salah satu trik politik biar berbeda dari yang lainnya. Marketing. Iya, marketing itu Bunda Rahmi. Kalau saya nanti cocoknya apa ya Bun ya? Boleh dibantu nggak? Bunda Wiwin nggak cocok ya. Kalau Syahrini Jakarta, di sini versi Syahrini kedua kayak cocok. Bagaimana? Setuju? Ayo dong suaranya mana setuju? Bunda setuju nggak? Setuju dong. Oke. Oke baik Bun. Nah kita kembali ke politik ya Bun. Apakah modal 10 tahun di DPRD Makassar itu menjadi alasan Bunda semakin mantap untuk naik kelas melangkah ke DPRD Sulsel saat pencalonan beberapa bulan yang lalu? Ya. Selain itu juga ya pastinya ya pengalaman 10 tahun itu menjadi sebuah modal bagi saya untuk menggalang suara. Benar. Selain itu yang harus Wiwin ketahui mungkin ada yang khas dari PKS. Apa itu yang khas? Ada yang khas itu dari PKS adalah militansi kadernya. Okay. Ya, jadi kami sebagai kader di PKS ketika ada instruksi bahwa seorang kader harus naik, misalnya harus ditempatkan pada posisi tersebut, ya sudah, istilahnya kami sami'na wa ata'na, ya. Betul. Dengarkan dan taat. Dengarkan dan taat, itu adalah bentuk militansinya. Jadi sekalipun waktu itu misalnya partai saya memutuskan tetap di DPRD Kota Makassar, saya akan tetap enjoy di situ. Kalau misalnya partai saya menyuruh saya atau menginstruksikan saya ke pusat, maka saya pun harus tetap enjoy di sana. Betul sekali ya Bu. Jadi jalanin aja, pokoknya Ya, enjoy fight. aja. Harus fight. Oke, betul sekali. Kayaknya perbincangan kita semakin seru nih Bun ya. Dan pemirsa akan lebih seru lagi kalau misalnya saya akan mendatangkan satu Sri Kandi lagi Bun. Oh ya? Ini perempuan perkasa juga dan pernah bergelut di dunia politik. Oh ya? Iya. Jangan-jangan saya kenal orangnya. Ya sepertinya ya rekan ya pemirsa rekan. Ya oke. Beliau ini merupakan mantan legislator DPRD Sulsel untuk periode sebelumnya. Siapakah dia pemirsa? Senior saya berarti ya? Oh iya, mudah-mudahan. Semoga sejuang. Oke, baik. Ini dia Ibu Mistriani Ilyas. Oh. Saya sambut dulu tamu saya, Bunda ya. Silahkan. Apa kabar, Bu Can? Assalamualaikum, selamat siang. Aduh cantik sekali. Terima kasih. Saya tersanjung loh, Bun. Aduh, gitu ya. Sudah cantik, ceria.
calon anggota DPRD. Amin, dukung saya. Oke, baik. Silakan duduk, Bu. Silakan duduk. Apa kabar, Bu Miss? Lama sekali. Iya, tambah cantik Bu Miss. Rasanya juga tambah segar. Ini kalau teman lama ketemu gini ya, tambah cantik Kocin. Aku aja tadi sapa loh. Ketemu Bu Miss ini tanyanya, sudah berapa nih sekarang? Ponakan? Bukan. Apa tuh? Sudah berapa sekarang investasinya? Asik. Itu aja tanyanya ke Bu Miss. Saya juga pengen kayak nanti. soalnya. Oh gitu ya. Saya juga pengen nanti kalau ketemu teman saya, Win gimana? Sudah berapa investasi kamu? Ada banyak rahasia itu. Oke. Saking banyaknya ya. Amin amin insya Allah semoga. Oh ya, Bu Miss mau minum apa? Kalau ini saya lihat sebaiknya kita kompak, ya Kompak hari sama ini. aja ya, jeruk-jeruk ya, kuning-kuning. Oke, sebentar saya telepon dulu. Tadi saya telepon Ayu soalnya. ya? Iya, Ayu, saya telepon Ayu. Modern sekarang, jadi apa-apa semua pakai telepon. Halo Ayu, satu lagi ya. Yang Oke, dingin. yang dingin ya. Oke, udah di request duluan. Oke, ditunggu Ayu. Mana sih Ayunya? Oh ya, udah dateng Ayunya ya. Dingin kan Ayu? Iya, tamu saya suka yang dingin. Biar lebih seger ya. Iya, makasih. Oke, baik pemirsa ya. Jadi sekedar informasi aja, jadi Ibu Miss Riani Ilyas ini lahir di Ujung Pandang 2 April 1973, betul ya? Panggilan akrabnya Ibu Misri. Oke, saya salah lagi pemirsa. Tidak. Ibu Misri. Maksudnya Miss yang selalu berseri. Oh, Miss Karena yang ada Mbak selalu- Sri Rahmi Oke. juga di sini. Bunda Miss Sri. yang selalu berseri. Seperti saya berseri, Bu. Cantik Dan berseri. juga ya. Saya berseri gara-gara blush on saya yang pink. Oke. Oke, dan sebelum menjajal dunia politik ya, Ibu Misri ini merupakan seorang karyawan perbankan di salah satu bank di Makassar. BUMN di Makassar. BUMN memang luar biasa ya. Dan saat ini disibukkan dengan usaha properti. Alhamdulillah. Oh, pengusaha, pernah bergelut di dunia perbankan dan pernah bergelut di dunia politik. Luar biasa, tepuk tangannya. Yang di luar sana tepuk tangan juga dong ya. Wah, luar biasa memang ya Ibu Misri ini. Makasih. Oke, dan nanti sebentar saya akan kita akan sharing banyak ya Ibu Misri ya dan juga Bunda Rahmi. Tapi pemirsa jangan kemana-mana ya. Saya akan kembali setelah jeda iklan berikut ini. Tetap di Go Show Perempuan Perkasa. Silakan diminum. Silakan Makasih. diminum, Bun. Bu.